Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibu mustafa wa sahibul mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadi ila yaumiddin, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Yang kami muliakan, ibu-ibu sesepuh, ya, Ibu Eli, Ibu Nur dan Bu Nani, dan sesepuh yang lain, karena ini adalah acara silaturahim, jadi kita dahulukan. Kemudian seluruh pengurus tingkat pusat, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Mudzakarah dan anggota, Ketua Dewan Murabi Pusat dan anggota, dan seluruh pengurus DPP, ya, pengurus harian dan departemen, ibu-ibu pengurus musida dari Majelis Penasehat, Majelis Murabbiah dan pengurus pusat, pengurus pusat pemuda juga, dan seluruh amal usaha tingkat pusat. Ada kampus utama Depok, PMH, dan kemudian pengurus 3 DPW, DKI, Jawa Barat, Banten, dan juga kampus utama Depok, beserta seluruh warganya semuanya. Hadirin hadirat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekitar menjelang 10 terakhir Ramadan, kami sampaikan di pengurus harian agar acara Syawalan digabung saja kampus utama Depok dengan DPW terdekat, agar pesertanya lebih banyak dan juga lebih efisien. Kami pengurus tingkat pusat hadir sebagai warga. Ya, sebenarnya begitu. Jadi saya kaget juga disuruh sambutan. Ya. Tapi tidak apa-apa lah, menyapa. Jadi memang niat kami Depok dan DPW yang mengadakan acara. Kita hadir sebagai warga. Warga kampus dan juga warga DPW. Alhamdulillah bisa hadir. Dan tentu saja juga untuk memudahkan kita bertemu di momen Syawal. Kalau kita mau mendatangi satu-satu di rumah masing-masing, kita punya keterbatasan, ya, keterbatasan waktu dan yang lain-lainnya. Tadi sengaja baru datang, saya salaman sampai belakang, karena saya sudah memprediksi bahwa saya akan minta izin sebelum acara berakhir, karena sebelumnya sudah terjadwal ada acara di IPB Bogor, juga, ya, al-jam'u bainal husnayain. Jadi ada kaidah itu, selama masih bisa dikompromikan, tidak ditinggalkan salah satunya. Alhamdulillah. Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tema kita pada bulan Ramadan itu adalah al-mubadarah wal musara'ah wal musabaqah. Jadi bersegera, bergegas, dan berkompetisi dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Nah, di bulan Syawal ini tema kita adalah al-muhafadzah wal mudawamah. Menjaga, memelihara, dan merawat, ya, mudawamah, agar apa yang telah kita capai ini bisa kita jaga. Paling tidak konsistensinya. Kalau dari segi kualitas dan kuantitas, Ramadan tidak ada tandingannya di antara 11 bulan. Tetapi mudawamah. Ya. Itulah sebabnya Nabi SAW menyatakan ahabbul amali ilallahi adwamuha wa yuqal. Sebaik-baik atau amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha, yang rutin, yang kontinu, yang berkelangsungan, berkelanjutan.
Wa in qalla, meskipun sedikit. Kenapa? Karena banyak dan berkesinambungan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Hatta sahabat pun saya rasa tidak mungkin amaliannya di bulan Ramadan itu sama dengan pasca Ramadan. Tidak mungkin. Maka kuncinya adalah adwamuha wa in qalla. Nah, kita yang sudah kemarin bermujahadah minimal 3 juz setiap hari, ada yang mungkin 5 juz, bahkan di 10 terakhir lebih dari itu. Pasca Ramadan ini minimal 1 juz, one day 1 juz. Ini sudah komitmen kita sepanjang masa. Ya, begitu pula yang lain, infak. Kalau kemarin ya mungkin memang semangat berinfak itu agak tinggi, sebagaimana Nabi SAW. Tetapi pasca Ramadan ini 1.000, 2.000 sehari itu dahsyat. Tadi saya hitung-hitung, ya tolong dibantu kalau salah hitung. Kalau setiap kader itu berinfak 2.000 rupiah setiap hari dikali 100.000 saja. Kalau Pak Isnani tadi berapa? 10 juta. Itu bahasa relawan. Ya, saya 100.000 saja. Berarti sehari itu 200 juta. 1 bulan 6 miliar. Bukan. 1 bulan 6 miliar. 1 tahun 66. Berapa? 72 miliar. 72 miliar. Itu baru 100.000. Dan 100.000 ini mudah dihitung. Santri kita berapa? Masing-masing punya orang tua. Nah, itu anggota itu sudah masuk. Jadi sudah hampir sudah 100.000 itu. Itu belum kader dan anggota, belum jamaah BMH, pembaca Said, belum masuk juga BTH. 2.000 saja. Bayangkan loh sekalian, 1 tahun 72 miliar, 100.000. Itu kalau 2.000 per hari. Itu belum masuk hitungan santri kita. Dahsyatnya itu. Jadi apapun yang kita lakukan secara konsisten itu pasti dahsyat. Ya. Dan bahkan itu lebih baik, lebih mulia dibandingkan kebaikan yang dilakukan hanya sesekali, tetapi kuantitasnya banyak. Sepakat ulama ya bahwa amalan yang kontinu meskipun sederhana itu lebih baik dibandingkan dengan amalan yang hanya sesekali tetapi jumlahnya besar. 5 kali khatam Ramadan tetapi di Syawal tidak khatam sekalipun, itu tidak lebih baik. Ayo sekalian, yang kedua berbicara Lailatul Qadar. Jadi spirit Lailatul Qadar itu adalah berbicara tentang kualitas. 1 malam setara dengan 1.000 bulan. Ya. Jadi umat Islam memang sejak awal perlangkahannya mengedepankan yang namanya kualitas. Kami fiatin qalila ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Di perang Badar 300 banding 1.000 umat Islam menang. Di perang Uhud umat Islam sudah lebih banyak, jumlahnya nyaris kalah. Di perang Hunain juga kalah. Idza ajabatkum kathratukum. Maka kualitas dalam hal ibadah, kualitas itu syaratnya 2. Pertama al-ikhlas wal ittiba'. Ikhlas itu adalah fokus, khusyuk. Yang kedua adalah ittiba', mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nah, kita kader yang berkualitas itu syaratnya juga 2. Fokus dan mengikuti konstitusi, mengikuti regulasi, dan mengikuti petunjuk dan arah yang ada. Insya Allah DPW DKI Jawa Barat Banten ini, Pak Taufik, jangan khawatir. Yang penting fokus dan kemudian mengikuti kebijakan yang ada. Saya tanya salah seorang ketua DPW kemarin, bagaimana Pak ketua DPW? Alhamdulillah 2 bulan ini sudah 3 hari di Bandung. Alhamdulillah. Sudah mulai fokus. Mulai dari sini insya Allah bertambah lagi 5 hari sampai 7 hari. Supaya lebih fokus.
supaya jumlah tadi itu benar-benar yang menjadi tantangan. Amin. Bismillah. Itu fokus. Fokus dalam berorganisasi. Itu namanya tadi kualitas ya. Ikhlas dan ittiba. Pak setelah ini Ramadan kami ke Cipayung, katanya insya Allah pasca Ramadan juga ya, gubuknya sudah selesai, pindah. Fokus juga insya Allah. Pak Mafur, tinggal ittiba, mengikuti regulasi dan mengikuti program kerja. Banyak di antara kita ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan tetapi tidak mengikuti kebijakan organisasi, sehingga ya tidak efektif dan tidak efisien. Bukan banyaknya, tetapi ada fokus. Jangan terlalu banyak pekerjaan yang mau diangkat, sementara ya kita ini sudah sepakat untuk fokus ya pada bidang-bidang tertentu. Jadi tiba. Jadi kalau ada program-program tambahan tidak apa-apa. Yang penting program utamanya sudah ditunaikan. Makanya dulu pernah kita cancel, ada DPW yang mau mengadakan acara silaturahim, 3 DPW, kegiatannya silaturahim sambil main bola. Tidak apa-apa. Tetapi waktu itu kita syaratkan harus ada daurah marhala wusta dulu. Karena di tempat itu belum pernah daurah marhala wusta selama 3 tahun. Bayangkan. Ini tidak mengikuti, tidak ittiba. Jadi itu menyimpan dari kualitas. Kualitas ya, jadi kedepankan itu. Karena ini disuruh sambutan kan, bukan pembicara, jadi bicara organisasi sedikit ya. Yang ketiga, tadi judul yang kedua itu al-jaudah qabla al-kamiyah. Jadi kita kedepankan kualitas sebelum kuantitas. Ya, karena memang itulah spirit kita. Ya. Yang ketiga, bentar ya, adalah at-tarbiyah qabla da'wah. Internalisasi sebelum eksternalisasi. Itulah kenapa Al-Muzammil itu mendahului Al-Mudaththir. Dan kalau kita membaca ya penjelasan ulama, di sana dikatakan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sengaja mentarbiyah ruhiyahnya Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum diberikan amanah dakwah yang lebih besar menghadapi tantangan. Nah, modal kita untuk qum fa'anzir itu adalah Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Ya. Dan ini juga alasan kenapa sejumlah ulama mentarjih ya bahwa Al-Mudaththir itu memang surah yang keempat, karena ada juga yang mengatakan surah yang kedua. Tetapi dari konteks ini bahwa Al-Muzammil mendahului Al-Mudaththir. Nah, kita di bulan Ramadan kemarin itu sudah full melakukan Al-Muzammil. Qiyamul lailnya, tilawatul Qur'annya, zikirnya, sampai kepada tabatulnya. Tabatul. Ya. Nah, sekarang mulai 1 Syawal ya, energi Al-Muzammil ini harus tersalurkan dalam bentuk qum fa'anzir. Dahsyat kalau kita membaca penjelasan ulama qum fa'anzir itu. Jangan kau duduk-duduk di rumahmu, jangan terlalu banyak dengan keluargamu. Wih, luar biasa, Pak. Kalau membaca penjelasan qum fa'anzir itu rasa-rasanya menggelora terus. Kalau istilah almarhum kan tandang tenggelanggam. Jadi ya, Ramadan dengan gerakan Al-Muzammil itu adalah momen untuk meraih haul dan kuah, untuk menjadi power dalam menjalankan amanah dan program-program dakwah selama 11 bulan yang akan datang. Maka terutama di DPP khususnya ya, di bidang dan semua departemen itu memang harus melakukan lompatan ya dalam program yang sudah dicanangkan tentunya. Ada semangat baru, tajdidul hamasa, ya, pembaruan semangat. Termasuk salah satunya tadi semangat PTH ini. Itu menarik. Saya tadi memang dalam perjalanan itu ketika Pak Saiful share ya bahwa ada PTH di sini,
rasanya ingin saya instruksikan bahwa semua level organisasi dan amal usaha yang belum terikat perjanjian dengan Bank Muamalat untuk penggajian mestinya semua harus lewat BTH. Alhamdulillah saya menjadi nasabah BTH itu sejak berdiri mendasar 15 tahun yang lalu, BMT Umat Mandiri Balikpapan, dan saya selama ini sudah pakai transaksi ya online itu sudah itu. Jadi ya sudah pengalaman lah ya. Dan ini dahsyat kalau bukan saja saving tapi pembiayaan itu melalui BTH. Ada yang mau beli kipas angin, yang mau beli AC, ada yang mau beli laptop, beli motor, sampai mobil tidak lagi melalui bank, itu BTH. Dan insya Allah bisa. Bayangkan kalau pembiayaan Depok ini, ya mana Pak lalu? Berapa M satu? 20 M. Masya Allah. Bayangkan kalau BTH bisa bisa mewadahi itu, memfasilitasi itu, luar biasa dahsyat itu. BTH itu langsung melejit itu. Itu baru. Jadi luar biasa potensi talent kita. Nah, kita semua di institusi kita masing-masing, di departemen kita masing-masing, itu harus menangkap semangat baru dalam bulan Ramadan ini untuk kemudian kita melakukan apa? Lompatan, ya. Lompatan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini, dan saya atas nama pribadi, keluarga dan DPP tentunya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Ja'alallahu wa iyyakum minal muttaqin wal maqbulin wal faizin. Semoga kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Aku Luqman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.